Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah syafi'il khalqi indallah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, hadaratil muhtaramin, para habaib kita, para zuriyah Rasulullah SAW yang wajib kita cintai, kepada para ulama, para salihin, kepada para pemimpin yang saya hormati, kepada para pejabat pemerintah dan PJ-nya, semua saja yang saya hormati, mudah-mudahan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, orang kalau dihormati orang saja kita senang, apalagi kalau dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau dihormati Allah subhanahu wa ta'ala, mulutnya mulut yang terhormat, bicaranya bikin anwar, seperti tadi Habib Abu Bakar. Kalau kita melihat telinga yang dihormati oleh Allah, maka telinga selalu mendengarkan sesuatu yang penuh anwar wan nafahat wal barakah. Perilaku yang Masya Allah, yang dicintai oleh Allah, itu perilakunya nempelengnya saja manfaatnya luar biasa. Ada beberapa wali min auliyaillah beling, ada orang beling ditempeleng bisa jadi tobat, jadi walinya Allah SWT. Ono wali sing kondo asu kon asu, itu dia habis dimarahin dia nangis, merasa dirinya seperti anjing, setelah itu tobat jadi wali Allah. Jadi ngamuknya aja luar biasa. Itu namanya orang yang dicintai oleh Allah, dihormati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dihormati oleh Allah. Dan perkumpulan ini insya Allah perkumpulan yang terhormat. Dan mudah-mudahan yang hadir, yang hatinya jelek mulai dari ini, hari ini, oleh Allah Ta'ala dihilangkan kejelekannya. Yang kelakuannya jelek dihilangkan, diganti Allah Ta'ala badil sayyiatina wa sayyiatihim hasanat, amin ya rabbal alamin. Sebetulnya tadi sudah sangat cukup apa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar. Dan saya kangen sama beliau, dulu pernah ketemu di Mekah, di Madinah, di tempat Habib Salim Syadili. Masya Allah, saya ingin ngomong-ngomongan nanti yang banyak insya Allah lah. Sebetulnya saya sudah tidak merasa ingin kalam sedikit pun, tapi saya wajib untuk datang ke sini sebab dulu Habibana Tahir rahimahullah rahmatullah abrar itu luar biasa, kami selalu jalan bersama. Dan sekarang putra-putra beliau masih bujangan, masih muda-muda. Maka saya merasa wajib mengawal, sebabnya dulu saya tidak ada yang mengawal, musuhnya terlalu banyak, diserang sana sini. Alhamdulillah beliau putra-putra dari Habib Tahir mulai berkiprah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ta'yid kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita semua menjadi ahli hidayah wal inayah wa taufiq, amin ya rabbal alamin. Perlu saya sampaikan malam ini, mohon maaf ya, saya agak terlambat datangnya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Karena dalam hati saya sudah tidak pantas, tapi ada yang perlu saya sampaikan. Adanya peringatan tahun baru, akhir tahun, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada para ulama kita yang mereka penuh anwar, sebagai peringatan kepada kita semua. Hari itu mau tidak mau berganti. Kalau di dalam kitab Kanjeng Nabi Dawud SAW, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu khairum syarrum min amsihi fahuwa khasir, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya setiap hari kita hitung, hari ini sama kemarin baik mana. Kalau baik kemarin berarti ini kita rugi. Kalau kita lebih jelek, wah berarti kita goblok banget. Sebab kita ini dalam perjalanan dari dunia menuju akhirat. Maaf ya, Rasulullah SAW menyampaikan, saya ini sudah bawa kitabnya, sudah saya bawa. Sebetulnya peringatan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, tapi mangan ambeng bareng-bareng. Kalau ada anwar dari Rasulullah harus kita perdengarkan bersama, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT. Yang namanya rahmat itu, aduh ngomongnya angel temen ya, sulitlah untuk saya gambarkan. Sudah saya mau cerita
cerita ini saja. Muhasabah. Muhasabah artinya kita mengingat kepada diri kita. Kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah disuruh oleh Imam Ghazali, cara muhasabahnya bukan tahunan tapi harian. Bangun tidur sampai mau tidur lagi ditulis ngomong apa baik. Kalau perlu direkam kalau zaman sekarang. Mana yang jelek, mana yang baik, mana yang bermanfaat. Manfaat untuk saya apa untuk orang lain, merugikan orang lain apa tidak. Terus mulai evaluasi, yang jelek-jelek kita singkirkan. Sampai kita harus tahu ada perintah dari Allah, musabaqah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Lomba-lomba itu ada dua, ada yang jali dan ada yang khafi. Yang jali itu namanya perlombaan yang semua orang bisa melihat, lomba tilawatil Quran, musabaqah kitab Fathul Mu'in, musabaqah itu yang jali. Yang khafi, yang tidak terlihat, kita harus musabaqah. Kira-kira satu RT yang paling banyak sholat malamnya siapa? Kira-kira sampai juara 1 apa juara akhir? Tahajud, yang terbanyak tahajudnya satu RT itu siapa? Lah, yang sering menyenangkan Rasulullah itu siapa? Dan yang paling menyusahkan Rasulullah itu siapa? Yang sering bikin sedih Rasulullah itu siapa? Kalau kita kelakuannya jelek, Rasulullah sedih, Rasulullah nangis, berarti kita selalu bikin sedih. Kalau kita kelakuannya baik, Rasulullah senang, Rasulullah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus namanya aja muhasabah terus, dan musabaqah, balapan terus. Saya ingat ada yang namanya Syekh Atta As-Sulami. Beliau seorang ulama besar tapi tidak mau memberikan hadiah-hadiah dari orang. Beliau tukang tenun. Satu saat beliau membuat tenun yang luar biasa, yang dianggap paling bagus. Setelah rapi sampai berapa bulan jadi dijual ke pasar. Setelah ke pasar, apa yang terjadi? Di pasar ternyata diteliti orang yang ahli tenun, wah ini cacat, ini harganya murah. Padahal maunya beliau hati-hati luar biasa, sudah dibikin yang tenunan yang paling bagus, sampai kayak yang ahlinya dibilang ini cacat, harganya paling murah. Setelah itu mukanya merah, nangis yang luar biasa nangisnya. Setelah nangis, apa yang terjadi? Orang yang bertanya, yang apa tadi, yang nawar harga itu ngomong, Kiai Syekh ngapunten ingkang kathah, mun sampeyan nyuwune pinten, maunya berapa sampean? Jawabnya, kamu jangan salah sangka kepada saya, pikiran saya itu bukan itu. Apa yang saya pikirkan? Perasaan saya berusaha sebaik mungkin, rapi, tidak ada salahnya, tidak ada cacatnya. Ternyata menurut yang ahli ini banyak cacat. Lah saya takut sholat saya, puasa saya, zakat saya, hubungan saya dengan keluarga, ini semua cacat. Saya berhubungan dengan istri saya menurut aturan Allah cacat, dengan tetangga cacat, dengan guru cacat, dengan zuriyahnya Rasulullah cacat, dengan ulama cacat, dengan pemerintah cacat. Ini bagaimana di hadapan Allah? Mungkin perasaan saya dengan istri saya baik, dengan anak saya baik, dengan habaib baik, dengan ulama baik, itu menurut perasaan saya sudah hati-hati. Ternyata oleh Allah Ta'ala ini cacat. Lah kalau yang mengatakan cacat itu Allah, kita mau lari kemana coba? Sedangkan kita sudah di akhirat. Oleh karena itu mari kita fastabiqul khairat, muhasabah terus musabaqah, harus musabaqah. Nanti begini ya, perlu kita ingat bahwa hidup ini sama dengan orang bertani, dengan orang berdagang. Berdagang itu begini, mana teman yang menguntungkan kita ambil, mana teman yang merugikan kita singkirkan. Begitu pula dalam menanam, petani, obat untuk subur, tapi bukan itu saja, harus untuk menghilangkan hama, pembasmi hama. Begitu pula kita punya teman, punya apa, kira-kira yang mendekatkan saya kepada Allah yang mana? Bukan karena saya cinta dengan orang ini, benci dengan, bukan. Mana yang menguntungkan saya, akhirat saya,
kira-kira saya berteman dengan ini, saya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mana kira-kira? Ngomong apa yang kira-kira akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Kita diam, kira-kira diam kita ini mendapat laknat apa mendapat rahmat? Dihitung semua. Kalau ngomong bagaimana? Hati-hati, karena ngomong saja itu ada hisabnya. Wong Nabi Musa sama Nabi Harun, kelasnya Nabi, Rasul, itu suruh ngomong kepada siapa? Fir'aun, bahasanya waqula lahu qawlan layyina. Bicaralah dengan si Fir'aun halus, dengan bicara yang halus. Apalagi dengan Fir'aun sekarang, itu kan masih mending lah. Iya, si gelem silaturahim, si gelem sholli, ya. Nah ini dulu begitu. Lah apalagi kita, ini muslim semua, tentaranya muslim, polisinya muslim, ya apalagi itu. Yang sama orang kafir saja kita harus qaulan layyin. Jadi kita hitung semua, kira-kira yang menyebabkan kita ditolak oleh Allah yang mana. Terkadang kita dengan anjing saja, menghina anjing menyebabkan kita tidak dicintai oleh Allah. Iya, ada orang wali, wong soleh, ada anjing, dia cincing-cincing pergi, itu Allah Ta'ala kasih peringatan langsung. Anjing ini bisa ngomong, sampean sombong ya, aku iki najis tapi aku ridho didadekno asu. Lo sampean kok aku kok ngenyek, seakan-akan saya itu makhluk yang hina. Kalau saya ridho dijadikan seperti ini oleh Allah Ta'ala, itu taubat, itu kiai, itu taubat. Dan banyak sekali lah ada orang yang sering mimpi Nabi SAW, gara-gara ngomong apa nggak pernah mimpi lagi. Oleh karena itu, mari kita muhasabah, mari kita musabaqah, dan mari kita hati-hati dalam hidup ini seperti orang berdagang, bisa untung bisa rugi. Tapi kalau urusan dunia kita kecil, tapi urusan ini di hadapan Allah, belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Hari ini kita ketemu, belum tentu tahun depan kita masih ada. Mungkin saya masih ada, salah satu di antara kita sudah tidak ada. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, jadi orang yang soleh semua, dicintai oleh Allah semua, menjadi ahli taufik, menjadi ahli hidayah, menjadi ahli inayah, bijahi khairil bariyah, amin ya rabbal alamin. Untuk akhir doa, saya mohon kepada Habibana Ali Zainal Abidin untuk talqinu zikir. Ya Habib, antum lebih tua dari saya. Fadhal. Nggak, ya sudah, pokoknya antum. Nah, fadhal antum, yang penting antum. Nah, berdiri. Masya Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaira ma qultu ana wa nabiyyun qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW, kalimatun haqqun alaina nahya wa alaina namut, insyaallah ta'ala. Al-Fatihah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah.